Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denmar Marlina dari kelas 9B nomor absen 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai kerajinan bahan keras. Baik. Tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini adalah: 1. Menjelaskan pengertian kerajinan bahan keras alami dengan benar. 2. Menjelaskan pengertian kerajinan bahan keras buatan dengan benar. 3. Mengidentifikasi karakter 5 jenis bahan keras alami untuk membuat kerajinan secara jelas dan lengkap. 4. Mengidentifikasi karakter 5 jenis bahan keras buatan untuk membuat kerajinan secara jelas dan lengkap. Yang kelima, mendeskripsikan bahan dan alat pembuatan kerajinan dengan lengkap. 6. Menjelaskan teknik yang digunakan dalam membuat kerajinan bahan keras secara prosedural dengan logis. Dan yang terakhir, menjelaskan prosedur perancangan produk kerajinan dari bahan keras alami yang artistik, fungsional, dengan percaya diri menentukan bahan dan peralatan kerajinan bahan keras dengan tepat. Baik, kita lanjut. Ini merupakan peta materi dari kerajinan bahan keras. Jadi ada kerajinan bahan keras dibagi menjadi 3: prinsip, jenis dan karakteristik, dan juga prosesnya. Mari lanjut. Oke, di sini kerajinan bahan keras. Apa tuh? Apa itu kerajinan bahan keras? Nah, jadi kerajinan bahan keras itu adalah produk kerajinan yang dibuat dari bahan keras seperti kayu, bambu, batu, kaca, logam, dan sebagainya. Di sini kerajinan bahan keras dibagi menjadi 2, yaitu kerajinan bahan keras alami dan kerajinan bahan keras buatan. Nah, kerajinan bahan keras alami atau organik itu adalah bahan keras yang diambil langsung dari alam sekitar untuk dibuat produk kerajinan seperti bambu, kayu, rotan, dan juga batu. Sedangkan kerajinan bahan keras buatan adalah bahan keras yang telah melalui proses pengolahan pabrik menjadi bahan baku kerajinan seperti kaca, besi, plastik, mica, dan sebagainya. Lanjut. Prinsip kerajinan bahan keras. Di sini yang dimaksud dengan prinsip yaitu meliputi bahan kerajinan, keunikan bahan kerajinan, keragaman muatan nilai dalam produk kerajinan, dan juga aspek perancangan dalam produk kerajinan. Lanjut. Ya, ini tadi ada keunikan bahan kerajinan, keragaman muatan nilai dalam produk kerajinan, dan juga aspek rancangan dalam produk kerajinan. Ini nanti ilustrasinya bisa di-scan di QR code di sebelah kanan ini ya, untuk ilustrasinya. Lanjut. Yang pertama, keunikan bahan kerajinan. Nah, beragam sekali bahan dasar untuk memproduksi kerajinan, beragam juga teknik yang digunakan. Masing-masing teknik memiliki kekhasan sesuai dengan karakteristik bahan dasar yang digunakan, juga sesuai fungsi dari kerajinan yang dibuat. Lanjut. Yang kedua, ada keragaman muatan nilai dalam produk kerajinan. Nah, produk kerajinan berbahan keras memiliki muatan nilai yang berbeda tergantung jenis produknya. Muatan nilai tersebut dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu A. Produk dengan nilai fungsional, B. Produk dengan nilai informatif, C. Produk dengan nilai simbolik, D. Produk dengan nilai prestise atau wibawa. Lanjut. Prinsip kerajinan bahan keras. Nah, ini tadi yang ketiga ada aspek rancangan dalam produk kerajinan, yaitu dalam pembuatan kerajinan bahan keras perlu dipertimbangkan beberapa faktor sebagai berikut. Yang pertama ada faktor teknis, metode produksi yang handal, penerapan daya mesin atau manual, dan tingkat kemahiran sumber daya manusianya. Yang kedua ada faktor ekonomis, pemasaran yang tahan persaingan, sistem pemasakan atau distribusi, kebijakan penciptaan hak cipta, nilai jual dan keberadaan suku cadang atau sumber daya bahan dan alat, serta selera masyarakat terhadap produk tersebut. Selanjutnya yang bagian ketiga yaitu faktor ergonomis, kenyamanan, keamanan, kesesuaian, dan juga kepraktisan. Faktor sains dan teknologi, terdapat unsur kebaruan atau temuan baru, inovasi ataupun motivasi, selalu mengikuti perkembangan, pengetahuan, dan teknologi. Yang E, faktor estetika,
menampilkan bentuk keindahan, memiliki daya pikat, terjadi keserasian, penggarapan yang rinci atau detail, perupaan atau pewarnaan kesan atau bugan yang ditampilkan. Yang F atau yang keenam, faktor kondisi lingkungan, nilai budaya, kondisi lingkungan atau wilayah setempat. Oke, kita masuk ke materi berikutnya, yaitu jenis dan karakteristik kerajinan bahan keras. Nah, bahan keras mempunyai sifat dan karakteristik yang berbeda-beda. Pada dasarnya tadi dibedakan menjadi dua bahan keras, yaitu bahan keras alami dan juga bahan keras buatan. Sekarang kita masuk ke bahan keras, macam-macam bahan keras alami terlebih dahulu. Yang pertama ada kayu. Jadi ini ada ilustrasinya, bisa di-scan melalui QR code-nya. Jadi Indonesia memiliki hutan tropis yang banyak menyimpan kekayaan alam kayu terbesar di dunia. Oke. Ciri-ciri kerajinan berbahan dari kayu. 1. Kayu terdiri atas berbagai macam jenis, diantaranya mahoni, jati, pinus, hitam, nangka, kelapa, lame, albasia, sungkai, kamper, dan meranti. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi ini saya menyebutkan beberapa yang saya ketahui. Kemudian yang kedua, ciri-cirinya ada masing-masing kayu memiliki ciri yang berbeda. Selain keras, secara rata-rata memiliki serat dan atau urat kayu yang indah. 3. Memiliki lingkaran tahun. 4. Tahan lama dan dapat dibentuk dengan diukir. 5. Ada yang memiliki beban ringan seperti lame dan albasia. Ada pula yang berat seperti jati. Yang keenam, sebagian dapat memuai karena perubahan suhu, tidak demikian untuk kayu jati. Berikutnya, jenis-jenis kayu. Tadi kan saya sudah menyebutkan kalau kayu itu ada banyak jenisnya. Di sini saya akan menjelaskan satu-satu tentang jenis kayu. Produk kerajinan yang dihasilkan dari kayu bervariasi, mengikuti teknik pembuatan dan tekstur kayu. Ya, itu tadi. 1. Ada kayu meranti atau mahoni Filipina. Nah, kayu ini sering digunakan untuk membuat kusen, furnitur, panel. Batang kayu meranti dapat tumbuh hingga 70 meter dengan diameter bisa mencapai 4 meter lebih. Kayu ini berwarna coklat kemerahan tanpa urat atau grain. Dapat dijadikan pulp untuk kertas dan buah tangkawang dari berbagai jenis meranti dapat dijadikan bahan baku kosmetik. Oke, yang kedua ada kayu albasia, kayu khas daerah tropis dan dapat ditemukan dengan mudah. Kayu ini termasuk kayu yang lunak dan sulit untuk di-finishing. Karakternya berbulu, berpori-pori besar dan mudah patah. Warnanya putih kotor bercampur coklat tanpa urat, berpori-pori besar dan juga lunak. Oke, jenis kayu selanjutnya ada kayu jati. Ya, memiliki predikat kayu yang kuat. Kayu ini sangat cocok menjadi furnitur berkelas dan bahan-bahan ukiran. Kayu yang keempat ada kayu merbau, berwarna coklat abu gelap, mempunyai berwarna merah gelap dengan arah serat yang hampir lurus. Memiliki julukan sebagai kayu besi karena kekerasan dan durabilitasnya. Daya tahan kayu merbau yang tinggi juga dapat diaplikasikan sebagai material konstruksi laut. Merbau tidak sulit untuk dipotong dan di-finishing, tapi cukup sulit untuk dibuat dan dipaku karena merbau bersifat kertas akibat serat-seratnya yang pendek. Kemudian yang kelima, ada kayu ulin. Kayu ulin merupakan salah satu kayu material pembuat kapal yang berasal dari Kalimantan dan Sumatera bagian selatan. Kayu ini sangat tahan terhadap perubahan suhu dan juga tidak mudah dimakan rayap. Kayu ulin juga sering dimanfaatkan menjadi kerajinan seperti patung hingga perhiasan. Lanjut. Jenis bahan keras alami selanjutnya ada bambu. Ilustrasi bisa di-scan di QR code. Nah, bambu ini merupakan tanaman yang sudah dibudidayakan di Indonesia, India, dan juga Bangladesh. Istilah bambu lainnya adalah buluh, aur, atau eru. Dalam bahasa Makassar, bambu dapat disebut sebagai bulo. Leluhur mereka sudah sejak lama memanfaatkan bambu sebagai bahan bangunan. Oke, ciri-ciri bambu. Bambu memiliki ciri-ciri batang yang kuat, namun akan terjadi pelapukan jika terkena air terus-menerus. Memiliki rongga dari ukuran 1 cm hingga 20 cm, sehingga dapat dibuat sebagai wadah dalam kerajinan. Memiliki ruas batang, tekstur batangnya halus meskipun tidak diamplas,
dan juga dapat dipotong berbentuk sayatan maupun bentuk utuhan. Jenis-jenis bambu. Bambu juga memiliki banyak jenis. Beberapanya ada bambu apus, merupakan bambu yang memiliki warna kulit hijau tua dan kurang mengkilap. Bambu jenis ini dapat dijadikan menjadi tali, misalnya untuk mengikat bungkus tempe. Yang kedua ada bambu wulung, bambu yang memiliki warna kulit wulung atau hitam atau hijau kehitaman atau ungu tua dan terdapat garis berwarna kuning di sepanjang batang maupun rantingnya. Diameter bambu tersebut kurang lebih 5-12 cm dengan panjang atau tinggi antara 7-18 cm. Yang ketiga ada bambu kuning, memiliki ciri batang yang berruas-ruas, tinggi, batangnya berwarna kuning, dan hidup di lingkungan tropis. Bambu kuning dapat dijumpai di desa-desa, di pinggir sungai, serta digunakan sebagai tanaman hias di perkotaan. Baik, lanjut. Jenis bahan keras alami yang ketiga, yaitu rotan. Rotan merupakan sejenis kelompok palma yang hidup merambat. Rotan banyak tersebar di wilayah bagian tropis Afrika, Asia, dan Australia. Indonesia sendiri tercatat sebagai penghasil rotan terbesar di dunia. Lanjut. Oke, karakteristik rotan. 1. Batangnya lebih kuat dari bambu serta batangnya kukuh. Rotan yang dimanfaatkan sebagai kerajinan ada yang berongga dan ada yang tidak. Memiliki ruas batang namun lebih samar dibanding bambu. Yang keempat, tekstur batangnya halus meskipun tidak diamplas. 5. Dapat dipotong berbentuk sayatan maupun bentuk utuhan. 6. Rotan memiliki bentuk panjang bisa mencapai 10 meter karena hidupnya menjalar dan melilit, sedangkan panjangnya selalu bertambah. Sifat fisik rotan. Yang pertama dari warnanya. Rotan yang baik dan berkualitas adalah batang rotan yang berwarna hijau pada saat hidup. Hal ini menandakan bahwa rotan sudah masuk masa tebang. Batang rotan yang berwarna hijau daun akan berubah menjadi putih setelah selaput silikanya terkelupas dan akan makin putih setelah ada proses pemutihan atau bleaching. Kilap dan suram dapat memberikan keindahan dari rotan tersebut. Kilap rotan tergantung anatomi, kandungan zat ekstraktif, sudut datangnya sinar, kandungan air, lemak, dan juga minyaknya. Yang ketiga ada bau dan rasa, menggambarkan kesegaran dari rotan tersebut. Rotan umumnya memiliki bau dan rasa yang tidak mencolok. Selanjutnya berat, tergantung pada kandungan air, zat ekstraktif, dan zat infiltrasi. Dalam rotan, kadar air dapat dikurangi dengan proses pengeringan sekitar 40% sampai 60%. Menjadi titik jenuh serat 15% sampai 30%. Kekerasan atau elastisitas menunjukkan bahwa batang rotan mampu menahan tekanan atau gaya tertentu. Sifat tersebut dipengaruhi oleh kadar air, umur saat dipungut, posisi batang yang digunakan. Ada juga dari diameternya. Dibagi menjadi dua, diameter kecil kurang dari 18 mm, misalnya rotan segam, irit atau jahap, jermasin, pulut putih, pulut merah, lilin, lacak, manau padi, datuk merah, segal air, ronti, sabut batu, tapah paku, dan pandan wangi. Berdiameter besar, misalnya rotan mawau, batang mantang, dicor semambu, wilatung, dahan tohiti, sel, balukbuk, bidai, buai, bambu, kelapa, tiga juru, minong, umbulut, telang, dan lambang. Biasanya ukurannya 18 mm atau lebih. Yang ketujuh, keselindrisan dapat diperoleh dengan perbandingan antara diameter rata-rata panjang ruas dengan diameter rata-rata ujung ruas. Ruas bagian rotan yang terletak di antara dua buku. Baik, lanjut. Bahan keras alami selanjutnya yaitu batu. Batu adalah benda padat yang terbentuk dari mineral bumi. Arti batu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benda keras dan padat yang berasal dari bumi atau planet lain. Ada banyak macam-macam batuan yang ada di Indonesia. Pengelompokan jenis batuan dibagi menjadi 3, yakni jenis batuan beku, jenis batuan sedimen atau endapan, dan juga batuan metamorf atau malihan. Untuk ilustrasi batu-batuan bisa dicek di QR code di sebelah kiri. Bisa di-scan dan akan muncul jenis-jenis batu seperti 3 tadi. Ya, lanjut.
Batuan beku. Batuan beku merupakan batuan yang terbentuk karena pembentukan magma dan lava yang membeku. Contohnya yaitu batu apung, batu obsidian, batu granit, batu basalt, batu diorite, batu andesit, batu gabbro, dan juga batu liparit. Lanjut. Batu sedimen atau endapan. Batu sedimen atau endapan yaitu batuan yang terbentuk karena pengendapan atau hasil pelapukan dan pengikisan batuan yang dihanyutkan oleh air atau terbawa oleh tiupan angin. Endapan ini menjadi keras karena tekanan sehingga menjadi batu. Contohnya batu kolong merat, batu pasir, batu serpih, batu kapur atau gamping, batu breksi, dan juga batu lempung. Lanjut, batu metamorf atau malihan merupakan jenis batuan yang berasal dari batuan sedimen dan batuan beku yang mengalami perubahan karena panas dan tekanan. Contohnya yaitu batu pualam, batu saba, batu ganes, batu sekis, batu kuarsit, dan juga batu milonit. Lanjut. Bahan keras alami berikutnya yaitu kerang. Nah, kerang memiliki ciri-ciri yaitu memiliki sepasang cangkang yang biasanya simetri, cermin yang terhubung dengan suatu ligamen. Pada kebanyakan kerang terdapat otot aduktor yang mengatur buka tutupnya cangkang. 21 kerang tidak memiliki kepala, juga otak, dan hanya simping yang memiliki mata. Organ yang dimiliki adalah ginjal, jantung, mulut, dan juga anus. Lanjut. Kerang. Masih kerang, maaf. Kerang dapat bergerak dengan kaki berupa semacam organ pipih yang dikeluarkan dari cangkang sewaktu-waktu atau dengan membuka tutup cangkang secara tiba-tiba ya ini maksudnya ya. Sistem sirkulasinya terbuka berarti tidak memiliki pembuluh darah. Pasokan oksigen berasal dari darah yang sangat cair yang kaya nutrisi dan oksigen yang menyelubungi organ-organnya. Baik, lanjut. Yang keenam, bahan keras alami yang keenam yaitu tempurung kelapa. Nah, tempurung kelapa memiliki karakteristik yaitu bersifat keras dan tidak fleksibel. Tempurung kelapa memiliki sifat datar yang keras dan tidak memiliki serat pada strukturnya. Motif permukaan yang khas. Tempurung kelapa memiliki motif pada permukaannya yang dibentuk dari garis urat serabut. Ini ilustrasi bisa dicek di QR Code juga ya. Lanjut. Baik. Tadi merupakan contoh-contoh bahan keras alami. Sekarang kita masuk ke macam-macam bahan keras buatan. Yang pertama ada kaca. Nah, kaca memiliki karakteristik yaitu berwujud transparan dan bening. Ketebalannya bervariasi antara 1 mm sampai 2 cm tergantung pada kebutuhannya masing-masing. Yang ketiga ada permukaannya lancip dan licin. 4. Kaca dapat dilebur dan dibentuk dalam kondisi yang panas. Lanjut. Yang kedua ada logam. Logam terdiri dari berbagai warna, ada yang perak, emas, ada yang kemerah atau kecoklatan, ada juga yang berwarna perak abu-abuan. Ya, bentuknya ada yang tebal dan berat, ada pula yang pipih dan tipis lagi ringan. Logam mudah terkorosi oleh udara, maka kadang dilapisi dengan krom atau lapisan emas murni. Ada pula yang melapisinya dengan cat. Oleh sebab itu, perawatan pada produk kerajinan logam cukup membutuhkan perhatian agar tidak pudar. Lanjut. Yang ketiga ada kawat. Nah, di sini karakteristik kawat terbuat dari besi, bisa melengkung, tipis, dan juga gepeng. Lanjut. Ini ada plastik. Nah, plastik mempunyai keunggulan yaitu ringan, kuat, dan mudah dibentuk, anti karat dan tahan terhadap bahan kimia. Mempunyai sifat isolasi listrik yang tinggi dan juga dapat dibuat berwarna maupun transparan dan biaya proses yang lebih murah. Bahan keras selanjutnya yaitu ada timah. Timah memiliki karakteristik yaitu memiliki warna yang sangat putih, mengkilap sehingga mirip dengan logam perak, tidak memiliki daya magnetik, tahan terhadap beberapa penyebab korosi kecuali air laut murni dan lautan alkali, menjadi logam yang sangat ringan, lunak, awet, dan tidak mudah terbakar. Bisa menjadi logam murni dengan harga yang sangat mahal karena tahan lama dan mudah untuk dirawat. Selanjutnya, proses produksi kerajinan bahan keras. Bahan keras mempunyai sifat dan karakteristik yang berbeda-beda, dibedakan menjadi dua, yaitu bahan keras alami dan bahan keras buatan. Kita mulai dari kerajinan bahan keras alami terlebih dahulu. Dimulai dari kerajinan kayu.
Bahan pembuatan kerajinan kayu bisa dipilih dan disesuaikan. Beberapa bahannya antara lain ada lem, kayu, dan juga cat. Alat produksi bisa menggunakan gergaji, pahat, cukil, palu, kuas, amplas, dan beberapa mesin seperti mesin bubut, mesin memotong kayu, dan lainnya. Contoh produk kerajinan dari kayu di antara lain bingkai foto, ukir, vas bubut, dan juga rumah adat maupun miniatur kendaraan. Ini maaf, sepertinya saya typo. Selanjutnya ada proses pembuatan kerajinan kayu. Membuat kerajinan kayu dapat dilakukan dengan berbagai teknik. Dalam bahasa Inggris disebut woodcraft. Untuk ilustrasi teknik dan juga contoh kerajinan bisa dilihat di QR code, bisa di-scan. Selanjutnya, ketika membuat kerajinan kayu dapat menggunakan teknik ukir atau pahat, teknik tempel atau sambung, teknik bubut, teknik bor, dan beberapa teknik lainnya. Di Indonesia sendiri, setiap daerah memiliki kekayaan budayanya masing-masing yang memiliki makna simbolik tertentu. Sebagai contoh, ragam hias Jepara. Di Jawa Tengah, arah gerak garis ukiran yang pasti mencerminkan adanya keteraturan, kepastian yang sejalan dengan landasan pola berpikir yang tumbuh di dalam masyarakatnya, yang menaati ajaran-ajaran agama. Untuk lebih lengkapnya, silahkan scan barcode di samping sebelah kiri. Lanjut. Kerajinan bambu berbahan dasar dari bambu. Bahan pembuatan kerajinan bambu diantara lain aneka bambu, pewarna politur, lem kayu, dan juga paku. Alat pembuatan kerajinan bambu antara lain parang, palu, gergaji, pisau raut, tang, pahat, meteran, kuas, dan bor. Beberapa produk kerajinan dari bambu seperti sandal, kap lampu, juga tempat tidur. Dalam proses pembuatan kerajinan berbahan dasar bambu tidak terlalu sulit. Lanjut. Cara memilih bambu yang baik. Nah, pertama, pilihlah bambu yang tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua. Setelah ditebang, lalu potong sepanjang 2 atau sampai 3 ruas. Simpan di tempat yang sejuk dan tegakkan hingga 5-6 hari. Pilihlah bambu yang memiliki ruas paling panjang agar mudah dibentuk kerajinan apa saja. Selanjutnya, salah satu produk dari kerajinan bambu yaitu kopiah dari bambu. Nah, proses pembuatan kerajinan bambu untuk dibuat menjadi kopiah bisa dilihat dalam QR barcode di samping kiri. Bisa di-scan dan dilihat lebih lengkapnya. Lanjut. Kerajinan dari bahan rotan. Bahan pembuatan kerajinan rotan yaitu rotan batang, rotan kupasan atau kulit luar, rotan isi, minyak tanah, belerang, paku, dan juga politur. Alat pembuatan kerajinan rotan antara lain gunting rotan, palu, alat pembengkok, bor, amplas, gergaji, kompor, kuas, cat, dan lainnya. Beberapa produk kerajinan rotan antara lain hiasan gerobak becak, aneka tas Kalimantan, tas rotan masa kini, kursi atau meja, lemari, pembatas ruang, kuda-kudaan, aneka perabotan rumah tangga, dan lainnya. Selain itu, proses kerajinan rotan harus diawali dengan rotan yang dibersihkan dari pelepah yang berduri. Setelah itu diawetkan dan harus terlindung dari jamur blue stain. Selanjutnya, masih kerajinan dari rotan, secara garis besar terdapat 2 proses pengolahan bahan baku rotan, yaitu pemasakan dengan minyak tanah untuk rotan berukuran sedang atau besar dan pengasapan dengan belerang untuk rotan berukuran kecil. Nah, proses pembuatan anyaman rotan dilakukan dengan beberapa tahapan, antara lain 1 pembuatan kerangka, setelah itu dianyam atau penganyaman, pengecatan, dan juga proses finishing. Tadi kita sudah melihat kerajinan bahan keras alami, sekarang kita akan melihat kerajinan bahan keras buatan. Yang pertama ada kerajinan dari kaca. Nah, salah satu pemanfaatan kaca yaitu dengan menggunakan lukis kaca. Lukis kaca ini berkembang di Indonesia dengan tujuan memperindah ruangan. Selain lukis kaca, ada juga kaca patri, meski terkadang memiliki efek yang sama namun teknik pembuatannya berbeda. Bahan pembuatan lukis kaca antara lain kaca, cat, dan juga thinner. Alat pembuatan lukis kaca antara lain pena, kertas rancangan, pisau, kertas, kuas, meja, dan juga lap. Produk dari kerajinan kaca bisa diterapkan pada botol, jendela, ataupun piring. Jadi tidak harus pada kaca yang berbentuk datar, tapi kaca yang berbentuk cembung juga bisa. Lebih lengkapnya bisa cek di QR code untuk ilustrasinya.
Masih kerajinan berbahan dasar dari kaca. Proses pembuatan kerajinan lukis kaca dengan tema yang diambil adalah wayang. Di sini yang pertama caranya membuat gambar dengan sebagai pola. Kemudian kita menebalkan gambar menggunakan spidol. Gambar diletakkan di bawah kaca dan ditebalkan dengan pena. Memberi warna pada gambar dengan cat. Menutup seluruh permukaan kaca dengan cat. Dan lukisan kaca selesai dan dapat dibingkai. Berikutnya kerajinan dari bahan dasar logam. Bahan pembuatan kerajinan dari logam antara lain kaleng lembaran, cat warna, dan juga lem power. Alat pembuatan kerajinan logam antara lain gunting kaleng, cetakan, dan juga kuas. Produk kerajinan logam antara lain bros, hiasan gajah, lego, dan juga cangkir. Proses pembuatan bahan kerajinan dari logam. Yang pertama, kaleng lembaran digunting sesuai pola. Kaleng dibentuk kotak dengan bantuan besi atau kayu dan dipukul-pukul. Kaleng disusun dengan dipatri membentuk kotak. Selipkan kaca dan patri bagian pinggir. Buat tutupnya, lukis wadah dengan cat sesuai selera. Lanjut. Lagi-lagi tadi ilustrasinya bisa dicek di QR Code ya. Kemasan produk kerajinan bahan keras. Baik, kemasan merupakan pembungkus produk kerajinan yang dibuat untuk melindungi produk dari goncangan atau cuaca. Langkah-langkah membuat kemasan. Pertama, kita harus membuat desain kemasan terlebih dahulu. Siapkan tempat, peralatan, dan bahan yang akan digunakan. Lakukan proses keras sesuai prosedur, dan juga bentuklah kemasan seindah dan sekreatif mungkin. Lebih lengkap, ilustrasi bisa dicek di barcode di sebelah. Berkarya kerajinan bahan keras. Pembuatan kerajinan yang memiliki nilai estetis dan bernilai jual tinggi memerlukan adanya tahapan pembuatan. Tahapan pembuatan meliputi perancangan, pembuatan, dan juga penyajian produk. Baik, sekarang ini merupakan persyaratan yang harus dipenuhi dalam proses perancangan. Jadi dalam perancangan ada persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu 1. Pengelolaan sumber daya usaha. 2. Menentukan fungsi dan kualitas produk kerajinan. 3. Menentukan bahan material produksi. 4. Menentukan teknik produksi. Lanjut. Kita masuk ke dalam tahap pelaksanaan. Di sini kita membuat asbak berbahan dasar bambu. Kita menyiapkan alat dan bahannya, yaitu potongan bambu, papan kayu, lem serbaguna, gergaji, gunting, pisau atau cutter, amplas, pelitur atau vernis jika diperlukan. Masih dalam tahap pelaksanaan, kita sekarang masuk ke dalam tahap cara membuat. Yang pertama, gergaji papan kayu dengan ukuran lebar 2,5 cm dan panjang 12 cm. Potong miring tiap-tiap ujungnya, buatlah 8 potongan. Yang kedua, gabungkan potongan tersebut dengan menggunakan lem bentuk kotak. 1 kotak 4 potongan. Belah bambu dengan ukuran panjang 7 cm lalu kerok dengan pisau atau cutter agar bambu tidak tajam. Usahakan bambu tidak tebal dan tidak terlalu tipis. Yang keempat, potong bambu menjadi beberapa potongan dengan menggunakan gunting. Selanjutnya, tempelkan potongan bambu di sisi dalam kerangka kayu dengan memakai lem. Demikian juga pada kerangka di bagian sisi luar hingga seluruh kerangka kayu tertutup. Gergaji papan kayu lagi untuk bagian bawah asbak, lalu tempelkan atau gabungkan. Tempelkan list bambu pada seputar sisi asbak. Setelah seluruh bagian terpasang, lumuri dengan lem agar celah potongan satu dengan lainnya tertutup rapat dan tunggu hingga lem kering. Selanjutnya, gunakan amplas untuk menghaluskan permukaan asbak. Terakhir, oleh dengan pelitur atau vernis untuk mempercantik kayu. Baik, sekian presentasi dari saya tadi. Berikut daftar pustaka, sumber-sumber materi, informasi ilustrasi, dan lainnya yang saya dapatkan dari internet dan juga dari Ibu Endang, guru prakarya. Ini juga daftar pustaka. Terima kasih telah mendengarkan dan menyimak presentasi saya sampai akhir. Jika ada kesalahan kata dan perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.